Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Dia yang sudah membawa kita dari tidak mengenal Tuhan kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadiahkan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi ke kampus naik motor, jangan lupa membawa udang, karena pujian Pak Rektor, bahan ceramah saya pun jadi hilang. Hebat Pak Rektor, dibuatnya saya melambung naik sampai ke atas. Bersama kita ini ada ketua yayasan, ada pembina yayasan, ada rektor, wakil rektor, dekan, civitas akademika, para habaib, alim ulama, sultan-sultan, ada wali kota, ada bupati, ada bapak kapolres, kapolresta, ada dandim, ada danrem, ada ketua ormas-ormas, FPI, pemuda Pancasila. Udah 15 sudah. Lama saya ngapalnya nih. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang, dalam undangannya kuliah umum. Bayangan saya di kelas, dihadiri oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Maka saya bawalah pakaian anak muda. Ternyata di hadapan masyarakat Cirebon, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya sudah diberi, peran perguruan tinggi dalam memperkokoh NKRI menuju masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah Universitas Swadaya Gunung Jati ini mempersatukan NKRI? Banyak yang ragu. Gunung dengan laut tidak bersatu, betul? Garam di laut, asam di gunung, tidak bersatu. Di mana mereka bersatu? Di Universitas Swadaya Gunung Jati. Ustaz tahu dari mana? Nih lampangnya. Ada gunung, ada laut. Saya tadi sempat tersinggung juga, masa disuruh ganti sorban? Saya mau netral aja, warna putih, tidak memihak ke warna mana-mana. Bapak Rektor mengatakan kami mengundang Ustadz Abdul Somad, maunya setelah Pilpres supaya aman, damai, tentram, tidak ada apa-apa. Malah habis Pilpres datang lagi apa-apa. Kita tidak takut apa-apa karena kita tidak pernah buat apa-apa. Orang Universitas Swadaya Gunung Jati tidak perlu diceramahi tentang persatuan dan kesatuan menjaga NKRI. Jangankan NKRI, jangankan NKRI, laut dan gunung pun mereka bisa satukan. Ada pohon padi tumbuhnya di sawah, ada pohon kapas kapuk tumbuhnya di darat, tapi kedua pohon itu pun bisa juga disatukan. Begitu hebatnya. Sebentar-sebentar ganti mikrofon. Itu menunjukkan apa? Artinya kita punya kemampuan swadaya, punya materi. Jangan pernah khawatir Ustadz Somad terganggu ceramah di sini. Mau duduk, ada mikrofon. Mau berdiri, ada mikrofon. Mau pakai pentas, mau pakai mimbar, ada mikrofon. Mau dari atas, ada juga mikrofon. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai ini aja.
Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau saya tausiah di sini nampak lebih berwibawa. Mirip-mirip rektor lah. Semua ada hikmahnya. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik yang kau tidak suka itu ada kebaikan yang luar biasa. Yang penting kita pandai menangkap hikmah, betul? Andai saya tegak di sana membelakangi Habib, saya tegak di sana membelakangi Pak Ketua Pembina Yayasan, maka mikrofon mati-mati sedikit. Ternyata di sini saya membelakangi juga orang-orang terhormat. Mohon maaf, sebelum maju ke depan jangan sampai dikatakan Abdul Somad tidak ngerti adat istiadat, sopan santun, tata krama. Sebelum maju ke depan 10 jari sudah kuangkatkan dan semua mereka mengangguk. Artinya majulah Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah yang pesan perlu saya sampaikan di kampus Universitas Swadaya Gunung Jati ini? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Boleh? Yang pertama, dari fakultas manapun kalian berasal, apapun ilmu yang kalian pelajari, cita-citanya mestilah menyelamatkan umat dari kegelapan menuju terang benderang. Setuju? Yang dari fakultas pertanian, tanam padi. Kalau dulu katanya padi setahun sekali panen, buat 2 kali. Yang sudah berhasil 2 kali, buat 3 kali. Yang sudah 3 kali, buat 4 kali. Nggak mungkin Pak Ustadz, buat menjadi mungkin. Sehingga masyarakat yang kelaparan, harga beras mahal, mereka bisa membantu pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin tidak bisa sekolah. Jangan cita-citamu terlalu pendek, singkat. Mahasiswa kalau tamat nanti mau jadi apa? PNS. Walaupun kalau kau tamat nanti setelah berhasil dari kampus, ingin meminang anak gadis, tiba-tiba ibunya nanya, sudah kerja di mana? Masih honor di sana. Kamu di mana? PNS. Yang ibu terima mana? Yang honorer apa PNS? Lihat, mereka ngaku sekarang. Tapi ternyata PNS tidak selamanya menjanjikan. Saya ketemu teman saya di airport Cengkareng. Saya kan sering ke airport. Kadang-kadang orang cerita itu, kita harus fokus apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan di balik cerita itu. Saya kemarin ceramah di Melbourne. Dia mau ngasih tahu dia pernah ke Australia. Saya sampai di Cengkareng ketemu dengan teman saya. Naik mobil mewah. Alfa, kita Al-Fatihah. Lalu dia di belakangnya ada seorang perempuan menggendong anak. Saya tanya, itu siapa? Dia bilang istri saya, Mat. Dia teman saya, nggak manggil Ustadz, Mat aja. Istri saya, Mat. Loh, yang dulu ketemu saya waktu di seberang di Sumatera, perasaan bukan ini. Ini yang ketiga. Ente kok bisa 3 istrinya? Kan PNS. Aku sudah keluar dari PNS. Dulu waktu PNS istriku 1. Setelah keluar malah rezeki banyak, dapat 3. Sekarang saya tanya, mau PNS atau enggak PNS? Lihat Bu, hari ini semuanya masing-masing mengungkapkan isi hatinya. Yang calon mertua ingin mantunya PNS, yang sudah PNS karena saya bilang rezekinya bertambah. Intinya rezeki tidak dibatasi oleh status sosial. Kalaulah rezeki itu dimiliki orang yang rajin kerja, siapa yang rajin kerja maka rezekinya banyak. Siapa yang rajin kerja maka rezekinya banyak. Maka kerbau yang membajak sawah jauh lebih kaya daripada kita. Tapi siapa yang punya niat baik, ingin menyelamatkan umat, maka nilai pendidikan itu ada pada cita-citanya sesuai dengan ajaran Nabi, innamal a'malu bin. Ini kampus luar biasa. Kenapa Ustaz bilang luar biasa? Didirikan 1961. Mahasiswanya sekarang ada 11.000. Alumninya jangan ditanya lagi, sudah kemana-mana.
1961 sudah ada. Hampir berapa tahun itu? Pokoknya udah tua lah. Ustaz tahu dari mana? Pak Rektor ngasih tahu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kampus menjadi tempat penggemblengan pembentukan. Apapun fakultas kalian, apapun cita-cita ke depan, mustilah berawal dari, dalam hadis Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat. Fakultas peternakan, silakan. Mau beternak apa? Saya mau ternak kambing supaya semua umat Islam mau akikah, potong kambing, mau walimah, potong kambing, mau kurban, potong kambing, mau sunatan, potong kambing, mau maulidan, maulid anak, maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, potong kambing. Hari ini bisa jadi, bisa tidak. Lalu kenapa kita mesti beli kambing dari tempat lain? Kenapa uang itu tidak kita putar di antara kita? Oleh sebab itu nanti jangan malu menjadi peternak kambing yang dari fakultas peternakan. Paper, fakultas pertanian peternakan. Ente dari mana? Lulus dari fakultas peternakan. Apa kerja sekarang? Ternak kambing. Pantasan bawa kambing. Masa tamat dari kampus cuman ternak kambing? Saya memang ternak kambing, tapi satu kali panen 3 kontainer ekspor ke luar negeri. Masuk dia. Biarin aja dia, biarin dia. Artinya apa? Dari sekarang mesti ditanamkan, saya mesti ada skill. Mohon maaf, Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati kalau salah agak-agaknya mungkin. Itulah makna kenapa ada buku di bawah yang terbuka, supaya apa? Mengerti, membaca. Apapun agamamu, apapun sukumu, Islam mengajarkan Iqra, baca, baca, baca. Kamu sudah membaca hari ini mahasiswa? Sudah baca Pak Ustaz? Baca apa? Baca status kawan-kawan. Itu baca sesuai dengan fakultas jurusan kita masing-masing, sehingga nanti tamat dari universitas ini bergizi, berkualitas, selesai S1, habis itu lanjutkan magister S2, setelah itu ambil pasca sarjana S3. Apa itu Ustaz Somad? Cuma nyuruh orang aja, dia pun cuma LCMA. Saya lain, saya memang LCMA, tapi saya tetap melanjutkan ke doktor walaupun belum selesai. Tapi jangan seperti saya, sudah tua baru kuliah lagi, sudah punya anak, sudah umur lahir 1977, sekarang 2019, 24 tahun. Status saya sekarang masih mahasiswa, padahal sudah punya anak, sudah tua, sudah ngajar, masih mahasiswa. Saya tidak mau begitu terjadi pada adik-adikku sekalian. Kalian kuliah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak bumi. Setuju? Jangan sampai kakimu ke atas, itu hantu. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Saya di mana-mana ceramah 15 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Saya bagi 4, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Yang pertama, profesionalisme. Kalau engkau kebetulan jurusan sains teknologi, memang betul-betul canggih dalam bidang sains. Kalau kebetulan engkau jurusan multimedia, rekamlah ceramah Ustaz Somad. Rekam, ini adik-adikku yang merekam sekarang. Ada pengajian umum di pinggir jalan, di tanah lapang, semua orang mendengar, rekam, sebarkan. Tapi ada pengajian khusus dalam masjid yang sifatnya intern. Kalau itu kau sampaikan keluar, nanti orang tersinggung, sakit hati. Mesti mengerti masalah hukum, betul? Jelas-jelas pengajiannya tertutup. Yang dikaji, pengajian subuh ini adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu tunggal esa. Kalau tidak satu bukan Tuhan. Otomatis yang Tuhannya lebih dari satu tersinggung. Allahus Somad. Nah itu yang ceramah.
Ini Abdul Somad. Nama dia Allahus Somad. Ini Abdul Somad, hamba Allah. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Otomatis yang Tuhannya beranak dan diperanakkan tersinggung. Itu nggak boleh ente sebar, nanti orang marah. Contoh. Oleh sebab itu apapun. Kau dari fakultas apa? Saya dari fakultas hukum Pak Ustadz. Mantap. Jangan kau pikir yang masuk surga itu dari fakultas usuluddin, syariah, jurusan tafsir, fakultas dakwah, akidah filsafat. Ente jurusan apa? Jurusan hukum. Hukum Belanda, masuk neraka. Siapa yang ngerti tentang undang-undang IT? Siapa yang ngerti tentang undang-undang penistaan agama? Siapa yang akan membela kalau ada ustaz dilaporkan ke Mabes Polri? Kalau bukan mahasiswa dari fakultas hukum. Kuasai hukum-hukum itu. Kuasai hukum Belanda. Selesai engkau S1, SH dari Universitas Swadaya Gunung Jati, lanjutkan S2 ke Leiden Belanda, lanjutkan S3. Apa titelnya sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang tidak bangga tiba-tiba ada orang nelpon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakar hukum, alumni dari Leiden Belanda, dan sekarang sudah bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya mau membela Ustaz Somad. Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan cerita baru. Ini cerita lama. Betul? Oleh sebab itu maka yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti profesional, sehingga kalau kita sibuk dengan keprofesionalan kita, yang jurusan pertanian sibuk dengan ilmu taninya, yang fakultas hukum sibuk dengan ilmu hukumnya, yang fakultas peternakan sibuk dengan peternakannya, yang fakultas kedokteran sibuk dengan jarum suntiknya, sehingga enggak sibuk mikirkan orang lain. Betul? Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Betul? Ada yang salah dengan ceramah saya ini? Jangan di sini kalian bilang tidak, nanti setelah pulang bilang salah semua. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang jangan ada dusta, jawabannya bukan so sweet. Habis 15 menit. Poin pertama, profesional. Ustadz profesional. Ya, saya jurusan hadis. Yang saya kaji ya hadis saja. Setiap subuh satu pengajian hadis. Sampai sekarang enggak, dulu sebelum viral. Jamaah sekalian, subuh ini pengajian kita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamathil, kalau dalam rumah itu ada patung. Tapi tidak saya sampaikan di tabligh akbar, dalam masjid, supaya umat Islam. Ada pertanyaan, Ustaz, di rumah saya ada patung Pak Ustaz, lengkap sampai ujung rambut, ujung kaki enggak? Lengkap Pak Ustaz. Gambar apa? Gambar gajah. Buang. Sayang Pak Ustaz, keramik harganya mahal. Kalau gitu potong kepalanya aja. Saya menyampaikan tentang masalah hadis. Masalah fikih kalau ditanya, saya sebutkan menurut mazhab Ustaz Somad. Bagaimana kalau kita sudah berwudu, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, batal apa enggak batal? Menurut mazhab Hanafi, enggak batal. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan bersentuhan itu baru batal kalau maaf jima, baru batal. Kalau menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan tidak batal. Kapan baru batal? Kalau ada nafsu bersahwat, baru batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ada syahwat, enggak ada syahwat, ada nafsu, enggak ada nafsu, batal. Saya pilih mazhab Syafi'i. Makanya kalau bersentuhan batal, saya wudhu lagi. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya, guru-guru saya, waktu di Maroko mazhabnya Maliki, bersentuhan, dia tetap sholat. Kenapa kamu enggak wudhu lagi? Saya enggak ada nafsu. Saya ngeliat dia enggak nafsu. Yang lain baru nafsu. Ustaz Somad kenapa pilih mazhab Syafi'i? Saya rasa lebih selamat.
Karena ketika saya sedang sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, "Hai Abdul Somad, kau tadi ada nafsu, sudah batal." Saya jawab, "Aku udah wudhu lagi." Tapi kalau saya nggak wudhu, Allahu Akbar, Abdul Somad, tadi waktu kondangan di hotel kau ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ujung jarimu kan kena pengantin. Aku nggak ada nafsu, tapi lirikan matamu mengatakan ada nafsu. Aku katakan tidak, sedikit aja ada. Artinya apa? Kita ini menyampaikan untuk sebagai pengetahuan orang banyak, jangan sampaikan satu versi saja. Sampaikan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, demi untuk persatuan umat. Profesionalisme. Selesai. Bisa kita lanjutkan? Saya sampaikan 60 menit. Setelah itu nanti ada kertas-kertas tanya jawab, akan saya jawab. Yang bisa saya jawab di terbuka, saya jawab terbuka. Yang tak bisa jawab terbuka, saya jawab tertutup. Yang saya tak tahu jawabannya, saya akan bawa pulang. Nanti saya buatkan video pendek, saya jawab sendiri. Bisa ditonton di channel UAS Ustadz Abdul Somad Original. Lupa pula. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu termasuk bagian dari profesionalisme. Ada dalilnya nggak Pak Ustaz? Ada. Innallaha yuhibbu, Allah itu suka idza amila abdan, kalau seorang hamba itu berbuat, beraktivitas, ayyutstinahu, profesional, sesuai dengan keilmuanmu masing-masing, profesional. Dokter spesialis kandungan, tiba-tiba datang orang kena kudis. Pak dokter kandungan, ini saya kena kudis, mohon maaf, saya profesional, perempuan hamil aja, kudis bukan urusan saya. Dia tahu juga masalah kecil-kecil remeh-temeh, dia tahu juga, tapi dia profesional di bidang dia. Mahasiswa kalau mau menjadi perekat, kalau mau menjadi penjaga NKRI, dia harus profesional. Apa hubungan profesional dengan kesatuan NKRI? Kalau orang miskin, orang susah, orang lapar, maka dia mudah diintervensi. Betul? Tapi kalau fakultas pertanian bisa menumbuhkan tanaman padi, gandum, jagung. Kalau fakultas peternakan meningkatkan. Dari tadi Ustaz kok cerita ternak, kambing, tanam padi. Ini cerita perut, brother. Jangan lupa, orang kalau sudah perutnya lapar, dia ngamuk. Betul? Ini kenapa jamaah adem, ayam, tentram, tenang? Karena kenyang. Coba kalau tablik akbar bulan puasa. Jam menunjukkan jam 5. Baru ceramah 15 menit udah garuk kepala. Lama lagi. Dengar Ustaz ceramah, Ustaz idola kita. Sampai idola lagi kita lapar ya. Ini yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Walaupun kau berhasil, walaupun kau master, walaupun kau doktor of filosofi, tapi kau tetap akan mati. Apakah kau bawa itu golongan 4E? Ada malaikat mungkar nakir nanya, ma rabbuka, ma PNS-uka. Enggak ada. Pertanyaannya tetap pertanyaan anak MDA. Yang ditanya, ma rabbuka, ma imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Oh kalau gitu Pak Ustadz, kita hafal aja pertanyaan lisan ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah akan menguatkan dia bisa menjawab pertanyaan kalau dia istiqomah dalam ibadah. Maka mahasiswa, setelah pertama dia profesionalisme, yang kedua jangan lupa jaga ibadah. Tapi rasanya saya mubazir cerita ibadah di tengah mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Kenapa? Tengok masjidnya besar. Ini menunjukkan masjid ini tempat, jangan ragukan tentang Universitas Swadaya. Universitas Swadaya Gunung Jati. Enggak ada bawa-bawa Islam.
Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada bawa-bawa Islam? Enggak ada, tapi masjidnya besar. Kadang ada nama Universitas Islam, ditanya musola enggak ada. Masjidnya besar, menaranya 4, megah mewah, keramiknya sampai ke atas. Oh, besar. Nggak tahu ada yang sholat apa enggak. Ustaz ini suuzon. Artinya kalau ada mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati nggak sholat, rektor sudah tidak bisa ditanya lagi di akhirat karena sudah disiapkan. Pihak yayasan sudah ada. Hai pihak rektorat, hai yayasan, kenapa mahasiswa Swadaya Gunung Jati nggak sholat? Sudah ada bangunannya. Kenapa mereka nggak sholat? Nggak sholat. Kalian adik-adik calon-calon sarjana yang akan tamat kuliah, jangan kalian laki-laki ini kalian lihat karena ototnya, belum tentu jantan, banyak berotot tapi homo. Jangan kalian lihat karena dia datang ke kampus bawa mobil, boleh jadi mobil bapaknya yang tak lama lagi akan diambil oleh KPK. Jangan kalian lihat dia karena pakai motor. Dengar dulu bunyi klaksonnya. Kredit, kredit, kredit. Tapi kau lihatlah dia sholat ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya rasanya akan milih itu. Anak dari fakultas itu Pak Ustaz. Mana? Pertanian. Masya Allah Pak Ustaz. Kenapa kau yang mau yang itu? Saya lihat dia zuhur ke masjid, malah keluarnya asar. Wah itu kau perlu curiga. Upanya numpang tidur aja di dalam. Oleh sebab itu maka jangan lupa ibadah. Ada rasa cemas, ada rasa takut. Nanti kalau tamat mau kerja di mana? Nanti kalau tamat kerja apa? Nanti kalau tamat punya rumah apa enggak? Nanti kalau tamat dapat mertua apa enggak? Nanti kalau tamat ada yang mau apa enggak? Maka kunci menghilangkan rasa takut, rasa cemas, Allah sebut dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau banyak ibadah, Allah balas dengan 2. Apa yang diberikan Allah? Allah akan berikan 2. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kasih makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, Allah beri rasa aman. Lapar, Allah kasih kau makan. Saya pun sampailah di Cirebon. Begitu sampai di Cirebon, langsung dapat batu cincin warna kuning. Ini hanya ada di Gunung Jati, Ustaz. Masya Allah. Nggak saya pasang sekarang, takut ada yang minta. Setelah itu dikasih pula logo simbol. Ini macan Ali. Macam-macam kalian. Setelah itu pakai tasbih. Kayunya hanya ada tumbuh di dekat makam Sunan Gunung Jati. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu makan. Barulah makan. Mau lihat nasi di Cirebon, terkejut saya. Nasi jamblang. Kenapa Ustaz terkejut? Sikit kali. Rupanya boleh nambah. Ustaz, ini di tempat saya itu dibungkus pakai daun pisang. Tapi karena sekarang pohon pisang sudah tak tumbuh lagi, udah pakai plastik aja sekarang. Tapi ternyata di Cirebon dibungkus dengan daun jati. Kenapa mesti pakai daun jati? Supaya tahan lama basi. Karena habis makan ini, Ustaz, kalau habis makan ini kita kemana? Perang. Wah, dulu pasukan perang. Makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba belok ke cerita makan? Ingat makan tadi pagi. Amanahum min khauf. Kalau kau lapar atau amahum min ju', kalau kau takut, Allah berikan rasa aman. Rasa aman dalam hati, rasa tentram, adem, tenang, tidak akan muncul dalam hati kalau tidak dengan ibadah. Gimana mau tenang? Sholat subuh jam 8.30.
usolli fardhu subhi raka'atain. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak anak saya selalu mendengarkan pengajian Ustaz, sholat duhanya rajin sekarang, tapi pakai kunut. Mana ini? Ada yang kekal abadi. Lihatlah pada ibadahnya, lihatlah pada istiqomahnya. Beruntung bertuah